Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua dan semoga selalu dilimpahkan kepada kita kemudahan dalam mempelajari suatu ilmu. Baik, perkenalkan nama saya Asher Wicaksono. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah sedimentologi dengan kode mata kuliah KIA 436. Materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Oleh karena itu saya akan menjadi beberapa video terkait materi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Mata kuliah ini berada di program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Sebagai awal, tentunya tidak lupa saya memberikan sebuah referensi yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa cari dan juga untuk kedepannya sebagai bahan studi kasus dan juga bahan-bahan perkuliahan kita yang akan digunakan. Yang pertama ada dari Prof. Asmeri 2020 terkait erosi, sedimentasi, dan pengelolaannya. Kemudian ada Nielsen tahun 2012 dengan judul bukunya yaitu Coastal and Estuarine Process Advances on Ocean Engineering Volume 20. Kemudian jurnal internasional maupun jurnal nasional yang tentunya bisa kita bahas sebagai sebuah studi kasus terkait mata kuliah di sedimentologi kali ini. Kemudian pokok pembelajaran yang akan kita bahas untuk video saya yang pertama ini yaitu terkait pelapukan. Sebagai yang pertama adalah pengantar, kemudian teori pelapukan, kemudian pelapukan, macam-macam pelapukan, baik itu fisika, kimia, dan biologi, kemudian faktor yang mengontrol pelapukan. Sebagai pengantar di bidang kelautan maupun perikanan, pastinya kita semua tahu bahwa pengelolaan pesisir maupun laut itu yang pertama kita harus terintegrasi. Karena apa? Karena dalam konsep sedimentologi sendiri, ketika kita mempelajari sedimentologi, maka kita juga perlu tahu penanganannya. Apakah sedimentologi, erosinya, maupun pelapukannya sumbernya itu dari mana? Apakah dari laut ataukah dari daratan? Jika memang dari daratan, itu seperti apa kasusnya? Kemudian jika itu dari laut, itu juga apa kasusnya? Saya ambil contoh, jika di darat bisa jadi proses penggundulan hutan. Kemudian jika di laut, salah satunya memang pengangkatan dasar pembangunan pelabuhan dan juga ataupun dari laut lepas, dasar laut yang terangkat. Kemudian salah satunya juga dari gempa bumi ini juga bisa mengakibatkan erosi dan juga sedimentasi. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokus
pelapukan. Gambaran ini adalah bahwa dengan mempelajari sedimentologi nantinya kita juga bisa berperan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dengan memahami ilmu sedimentologi, kita juga paham bagaimana cara pengelolaannya yang baik dan benar, dan tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Sebelum menginjak ke materi apa itu pelapukan, tentunya kita harus paham dulu bahwa di dalam pelapukan, kemudian erosi dan juga sedimentasi ini merupakan salah satu bentuk dari proses geologi, yaitu proses eksogen, di mana proses eksogen ini adalah proses yang diakibatkan dari luar bumi. Sedangkan proses endogen, di sini bahwa di dalam bumi itu terjadi proses yang keluar. Endogen ini keluar, seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, landslide di dasar lautan, dan lain sebagainya yang memang ini terjadi dari dalam bumi. Ini adalah penggerak energinya dari dalam bumi. Sedangkan eksogen, maka ini dari luar, jadi dari bukan dalam bumi. Aktivitas manusia apakah termasuk di dalamnya? Bisa terjadi eksogen karena bisa merupakan salah satu akibat atau dampak yang ditimbulkan terhadap erosi maupun sedimentasi. Jadi pelapukan, erosi, dan sedimentasi ini merupakan proses atau energi dari luar yang berdampak pada bentang alam. Nah, ini hasil akhirnya adalah bentang alam. Bentang alamnya seperti apa? Bentang alamnya jika kita mempelajari dari pesisir, wilayah pesisir dan laut, pantai, maka salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah perubahan garis pantai. Garis pantai, erosi, terjadi erosi ataupun terjadi sedimentasi, itu seperti apa? Itulah salah satu proses geologi, yaitu eksogen, yang akan mengakibatkan bentang alam atau landscape yang ada di permukaan bumi ini menjadi berubah. Bisa berubah ke arah positif, bisa berubah ke arah negatif. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu terkait pelapukan, di mana pelapukan adalah merupakan proses penghancuran massa batuan yang terjadi secara fisika, kimia maupun biologi. Nah, apa itu pelapukan atau bagaimana proses pelapukan fisika? Proses pelapukan fisika ini terjadi atau faktor utama yang paling berperan itu adalah perubahan suhu udara, kemudian tekanan dan juga terjadinya kristalisasi garam. Kemudian pelapukan kimia. Ini adalah merupakan proses pelapukan yang dapat dibagi menjadi 3 macam reaksi. Jadi di dalamnya ini terjadi reaksi, yaitu solution, hidrolisis, dan oksidasi. Sedangkan pelapukan biologi ini adalah pelapukan yang dilakukan oleh organisme. Nah, apakah manusia ini termasuk pelapukan biologi? Kegiatan
Jika menurut saya kegiatan manusia ini adalah melakukan atau termasuk ke dalam proses pelapukan biologi. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah proses penghancuran massa batuan. Massa batuan yang besar, yang utuh, kemudian menjadi material-material yang lebih kecil, inilah proses pelapukan. Tapi di sini ada energi, baik itu secara fisika, prosesnya bisa secara fisika, secara kimia maupun biologi. Nah, apakah semua tempat terjadi ketiga proses ini? Bisa jadi dalam satu lokasi itu terjadi proses pelapukan fisika, kimia maupun biologi. Ada ataupun bisa salah duanya ataupun hanya satu saja. Nah, ini memang tergantung faktor lintang bujur yang tinggi, kemudian juga di belahan bumi mana proses itu yang lebih dominan. Bisa jadi menjadi lebih dominan fisika yang lebih dominan, kimia yang lebih dominan, ataupun biologi yang lebih dominan. Kemudian di sini ada salah satu contoh feldspar, yaitu kelompok mineral yang terdiri atas kalium, natrium, dan kalsium, di mana ini merupakan kelompok mineral yang jika terjadi proses pelapukan akan menjadi bentuk yang berbeda. Kita akan melihat pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini yaitu sebagai contoh adalah pelapukan fisika. Faktor utama yang paling berperan seperti yang dijelaskan adalah suhu udara, tekanan, ataupun kristalisasi garam. Nah, jika daerah itu daerah pesisir, tentu saja ketiga-tiganya ini menjadi faktor yang utama. Suhu udara ketika di daerah pesisir maupun tekanannya itu akan berbeda pada kondisi pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, ini yang mengakibatkan perubahan atau terjadinya proses pelapukan tersebut. Sedangkan kristalisasi garam ini tentunya akan lebih dominan jika daerah tersebut memang berada di wilayah pesisir pantai. Nah, bagaimana jika daerah yang jauh dari pantai ini memang kemungkinannya terjadinya kristalisasi garam ini sangat kecil. Seperti itu. Nah, suhu udara, tekanan kenapa bisa memberikan peran yang begitu besar terhadap pelapukan fisika? Bisa kita analogikan bahwa ketika kita di luar dengan suhu ruangan, kemudian kita masuk ke ke ruangan yang ber-AC, kemudian kita keluar lagi, masuk lagi, dan terus sebaliknya seperti itu, maka yang dapat kita lihat pada diri kita itu adalah kulit kita menjadi kering. Nah, ini tentunya pelapukan, bukan pelapukan, tapi jika batuan terkena kondisi seperti itu, maka dia akan massa batuannya akan menjadi material yang lebih kecil. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa batuan ini memiliki rongga pada setiap sisinya, karena bisa jadi terjadi proses pelapukan pada suhu yang dilakukan oleh parameter suhu udara, kemudian tekanan, dan juga bahkan kristalisasi garam. Jika memang itu ada di dekat pesisir.
Berikutnya adalah pelapukan secara kimia. Pelapukan kimia tadi bahwa dijelaskan ada reaksi yang terjadi di dalamnya, itu solution hidrolisis dan oksidasi. Kemudian dari proses pelapukan ini dapat mengubah komposisi kimia batuan dan ataupun mineralogi suatu batuan, yaitu yang disebut dengan dekomposisi, perubahan komposisi kimia, sehingga sebagian atau seluruh komposisi dalam batuan menjadi rusak atau larut oleh air. Kemudian tentunya dari komposisi itu biasanya bereaksi dengan udara ataupun CO2 yang menyebabkan unsur mineral yang lain dapat bergabung dengan unsur setempat yang kemudian terbentuk kristal mineral baru. Nah, di dalam proses pelapukan kimia ini terdapat 4 proses, yaitu hidrasi, hidrolisis, oksidasi, dan karbonasi, di mana hidrasi merupakan proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Kemudian hidrolisis yaitu proses penguraian air atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion yang bersifat positif dan negatif. Ini adalah salah satu contoh reaksi kimia dari Felspar tadi yang bereaksi dengan H2O kemudian menjadi bentuk mineral baru yaitu lempung. Kemudian proses yang berikutnya adalah oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Dan berikutnya adalah karbonasi, pelapukan batuan yang disebabkan karena karbon dioksida. Jadi sehingga keempat proses ini terjadi secara kimia. Nah, bisa kita lihat bahwa proses hidrasi di sini dicontohkan dengan batuan yang memiliki rongga mirip dengan proses fisika, ya. Tetapi bahwa di sini yang perlu digarisbawahi proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaannya saja. Jadi yang terjadi perubahan di permukaannya saja, tidak sampai ke dalamnya. Biasanya ini memang hidrasi dapat diartikan bahwa ketika kita kekurangan cairan, maka batuan ini juga akan mengalami proses kehilangan atau pelapukan mineral dari batuan yang utuh. Kemudian hidrolisis, Felspar di sini bahwa yang saya gambarkan, yang saya tuliskan ada reaksi kimianya di mana bereaksi dengan H2O kemudian menjadi lempung dan silika. Nah, ini adalah dari Felspar kemudian berubah menjadi clay, lempung. Jadi, prosesnya memang yang memiliki bentuk shape akan berubah menjadi soft seperti itu pada proses hidrolisis. Kemudian oksidasi lebih mudah atau lebih banyak kita temui memang pada proses pengkaratan besi. Ini lebih oksidasi terjadi pada proses pengkaratan besi sehingga mineral besi itu tadi menjadi karatan dan kekuatan dari besi itu akan berkurang. Ini adalah proses pelapukan secara kimia yang dimana yaitu oksidasi. Sedangkan karbonasi
di sini adalah dapat kita lihat proses yang pelapukan batuan disebabkan karena karbon dioksida. Jika kita lihat terbentuk pada saat atau pada permukaan batuan itu membentuk seperti kotak-kotak gitu, seperti pecah. Berikutnya yaitu pelapukan biologi, di mana pelapukan biologi ini karena adanya peran dari organisme seperti binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan juga manusia. Jadi manusia ini termasuk makhluk yang berperan dalam proses pelapukan biologi. Kemudian sebagai salah satu contohnya adalah penetrasi akar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan. Sela-sela batuan ini juga mengakibatkan proses pelapukan. Jika kita lihat gambar di samping ini, maka batuan ini menjadi media tanam untuk akar-akar dan juga lumut, sehingga akan mengakibatkan proses pelapukan secara biologi. Tentunya dari proses pelapukan pengkaratan maksud saya adalah pelapukan dari batuan ini juga tidak juga tidak terlupa bahwa bisa juga adanya pelapukan secara kimia. Jadi dalam satu lokasi itu bisa terjadi proses pelapukan lebih dari satu, biologi, fisika, atau biologi, kimia, ataupun ketiganya itu memang sangat menentukan dari faktor lingkungan. Kemudian faktor yang mengontrol pelapukan di sini ada 6, yaitu yang pertama iklim, kemudian jenis batuan, struktur batuan, topografi, tingkat erosi, kemudian juga waktu. Iklim, tentunya iklim di Indonesia yang lebih dominan tropis, dan juga iklim di negara-negara yang lintang tinggi itu juga berbeda, sehingga mengakibatkan jenis batuan, struktur batuan, topografinya ini akan berbeda. Jenis batuan keras sebagai contoh itu bisa jadi banyak mengakibatkan proses pelapukan menjadi lebih lama waktu. Kemudian strukturnya juga ini yang akan membutuhkan waktu yang lama. Topografi, erosinya, curah hujan, kemudian lamanya penyinaran matahari, dan juga iklim. Jadi semuanya ini saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dari segi bencana itu juga bisa, menurut saya bisa menjadi pengontrol proses pelapukan. Baik, dari saya cukup sekian penjelasan terkait materi materi pelapukan. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ada komentar, saya persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan kita lanjutkan pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.